kasusnya katarak pada burung kicau ya. Awalnya itu cuma satu, sekarang udah yang kiri pun mulai ada. Apa sih penyebab katarak itu? Obatnya susah, dan satu-satunya sih emang harus operasi. The Hakims Aviary. Assalamualaikum guys. Hari ini kasusnya kita akan membahas tentang katarak pada burung kicau ya. Ini di sini kita ada cucak rowo. Jadi matanya itu ada selaput putihnya ya di bagian lensanya. Nah, awalnya itu cuma satu, cuma bagian kanannya saja. Sekarang udah yang kiri pun mulai ada kabutnya dikit gitu. Nah, sekarang dia kasihan ya Kang ya, dia sekarang kok terbang di aviari ini mulai nabrak-nabrak gitu ya. Kemarin terakhir itu sampai nyemplung ke kolam gitu. Nah, makanya akhirnya kita amankan, masukin ke kandang kecil dulu gitu. Betul. Nah, jadi ini dok, saya sih sebenarnya pengen berbagi aja ya guys tentang burung yang katarak, karena kita sebelumnya kita sering nemu kasus ya Gus ya. Iya. Terutama para kicau yang dikandangin. Ya. Itu kan gejalanya pengaruh katarak itu ada berbagai macam ya. Misal ada penjemuran yang terlalu lama, terus ada faktor apalagi kan pengkerodongan. Nah, pengkerodongan terlalu lama. Jadi gelap. Misalkan burung dikerodongin terus di dalam rumah, pas dia dikeluarin dibuka itu biasanya si burung itu bakal kaget dengan sinar matahari. Betul. Udah di rumah gelap, ya. Tambah lagi kerodong gelap. Nah, mungkin gitu dok. Jadi nanti kita sebagai ya tukang urus burung lah kayak gitu. Nah, nanti saya mau nanya ke dokter tentang apa sih penyebab katarak itu, penanganannya seperti apa dan pencegahannya seperti apa mungkin. Ya. Nah, jadi saya mau cerita dulu dok pengalaman ini dok terhadap burung anis merah ya Gus ya. Ya. Banyak kejadian banget. Kejadian di jenis-jenis burung anis. Anis kembang juga sama. Ya, anis merah, anis kembang. Ya, kasusnya sih sebenarnya lebih banyak di anis merah. Ya. Nah, anis merah, anis kembang, murai batu. Nah, itu sebenarnya ini jadi sesuatu yang memang belum ada ininya dok. Ya, jadi betul. intinya lah belum ada apa sih obatnya gitu. Ya. Bagaimana sih gitu. Nah, kita tuh sebenarnya pengen berbagi sama teman-teman semua biar si penyakit katarak itu tidak menjangkiti burung dan kita bisa mencegahnya. Dan kurang lebihnya mungkin dokter nanti bisa ngasih tips sama kita dan sama teman-teman semua. Ya, kita sama-sama belajar juga. Pengalamannya Kang Tio sama Bagus kan juga lebih banyak. Oke, jadi pengalaman saya tuh biasanya anis merah yang mau seharga apapun, mau semahal apapun, kalau udah terkena penyakit katarak itu si pemiliknya jadi panas dingin ya guys ya. Jadi ya harganya mungkin selangit. Kalau misalkan dari lagu ya itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau misalkan udah penyakit yang ini, waduh susah banget dok. Iya. Dia burung juaraan, dia burung jawara, tiba-tiba terkena katarak, ikut lomba masih nggak ditemukan, tapi lama kelamaan akhirnya orang udah tahu kenalah dia sama bullying. Jadi maksudnya gini guys,
itu sesuatu yang memprihatinkan ya guys. Jadi si penyakit katarak ini memang untuk khususnya di burung anis memang cukup mengkhawatirkan. Ya. Karena itu dok Paling sering ya. paling sering dan belum ada Rata-rata obat. orang yang melihara burung anis tuh pasti aja ada beritanya kena katarak gitu. Iya, betul. Ya. Tambah murai batu juga ya. Ya betul. Nah, jadi pertanyaannya nih buat dokter, seperti yang pernah tadi saya bilang, apa sih penyebab burung katarak itu? Bagaimana penanganannya dan bagaimana cara pencegahannya? Oke, seperti itu aja dulu dok. 3 pertanyaan. Ya. Silakan dok. Jadi katarak itu kalau dari penyebab ya, pasti orang-orang hobis burung kicau, para hobis burung kicau itu pasti menganak kambingkan dari pakannya pasti. Mengkambing hitamkan, kok anak kambingkan? mengkambing hitamkan dari pakannya, apalagi ulat Hongkong itu pasti bener-bener disalahkan. Ini gara-gara ulat Hongkong nih matanya jadi katarak gitu. Sebenarnya itu ada betulnya ada tidaknya gitu ya, soalnya emang dari pakan serangga itu paling, kalau serangganya itu dia tidak tua ya, atau tidak muda, atau dia tua dan perubahan kitin dari badannya itu kelihatan hitam-hitam gitu, serangga-serangga tua itu ada kemungkinan memang bisa menyebabkan kena ke kataraknya. Soalnya itu pasti nanti ada penambahan kitin di sekitar matanya dia gitu, ada zat-zat yang nggak bisa dia buang gitu dari metabolisme tubuhnya dia, jadinya penumpukannya bisa kitin dari itu kulit serangga yang menebal. Jadi serangga tua itu kan pasti kulitnya tebal tuh, hitam-hitam tebel, apalagi ulat Hongkong kan kalau udah tua mulai hitam gitu kan. Kalau jangkrik juga udah, kalau udah tua sayapnya tumbuh bagus dan hitam, itu zat kitinnya sangat tinggi. Nah, itu yang bisa menyebabkan ada metabolisme dalam tubuh burung itu tidak baik jadinya. Nah, kalau bisa emang kita atur pakannya dari serangga-serangga kecil kayak serangga-serangga muda, kayak jangkrik-jangkrik muda. Waktu kita beli dari penjual jangkriknya itu kita harus kasihkan banyak sayur-sayuran, itu yang penting. Nah, kebanyakan yang kena kan tadi kayak anis, murai, itu pemakan-pemakan dari serangga ya kan. Nah, dari serangga itu kita nggak tahu serangganya, kalau di alam kan serangga alam itu dia pasti makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, dan dalam tubuhnya itu mungkin masuk vitamin-vitamin yang buat mata, bagus buat mata gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita beli serangga yang dari penjual, kita nggak tahu, dia mungkin cuma dikasih Pisang, daun pisang atau kulit pisang yang udah nggak ada buahnya gitu, yang kering gitu kan, telur juga. Nah, sarang telur. nah itu kan nggak ada vitaminnya ya, mineralnya pun bisa aja kurang gitu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi waktu kita beli dari penjual jangkrik itu, kita pelihara dulu tuh jangkriknya, istilahnya pelihara dengan kita kasih makan sayur-sayuran dan buah-buahan dulu. Yang bisa saya sarankan, soalnya emang kalau udah kejadian katarak obatnya susah. Oh, obatnya susah. Emang sampai saat ini kita pun yang bisa ngobatin katarak dengan jalan operasi, dan itu pun di hewan-hewan yang lebih besar ya. Kalau di burung kicau kayak gini kan matanya kecil, dan itu sampai saat ini pun belum ada yang bisa buat menangani katarak di burung kicau. Gitu. Nah, di situ dok ada bukan beberapa sih, saya pernah ngelihat ada produk untuk penyembuhan burung katarak gitu. Mungkin ditetesin ke mata itu, apakah bisa menyembuhkan, mengobati, atau hanya sekedar apa gitu? Nah, sebelumnya kita harus bedain dulu itu beneran katarak atau hanya kornea ulcer yang di pinggir mata gitu putih, itu belum tentu itu katarak. Itu mungkin bakal dari penyebab katarak, tapi itu hanya kornea ulcer. Nah, kalau kornea ulcer kita bisa memberikan tetes antibiotik ya, tetes mata antibiotik itu kita bisa memberikan itu gitu ke matanya burung, atau kalau nggak bisa kita campurkan antibiotik itu terus kita semprot-semprotkan. Kita nggak mungkin tiap pagi sore kita pegang burung itu kan kasihan kan, kita semprotkan ke burungnya ini antibiotiknya itu. Nah, kita berharap itu kena ke matanya, itu baru awal mulanya saja. Tapi kalau udah bener-bener lensa matanya yang putih, itu udah susah buat ngobatinnya.
Saya kira sih jalan satu-satunya sih emang harus operasi. Operasi Obat itu. berarti Jadi ya. kita ngambil itu pus atau selaput jaringan yang menutupin lensanya itu kita ambil, dan itu dengan cara operasi caranya. Dengan kayak cara gitu. operasi. Oke dok. Kalau obat mata manusia dok? Oh, obat mata manusia itu sebenarnya sama ya. Obat yang bakal kita pakai buat ini nanti buat mungkin kita kan masih mengira ini gejala awal yang sebelah kiri ya, masih gejala awal dari katarak. Takutnya itu masih karena infeksi saja. Semoga aja belum sampai menutupin lensanya, jadi dia belum sampai buta gitu. Ya, Nah, jadi itu tadi kita ini, bakal pakai obat tetes. Sebenarnya obat tetes manusia juga itu. Oh, jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi kalau udah kita pakai antibiotik sebaiknya kita periksakan ke dokter hewan dulu, Kang. Oh. Baiknya gitu ya guys. Jadi kalau emang kita pemberian antibiotik dan lain-lain, misalnya kan dosisnya dan pemakaiannya berapa kali sehari dan lain-lain itu emang harus dari dokter yang memberikan resepnya kayak gitu. Jadi kita jangan asal-asalan memberikan obat mata atau obat lainnya lah ke hewan kesayangan kita, soalnya takutnya nanti malah overdosis atau dosisnya kurang, menyebabin dia sekarang sembuh tapi belum tentu nanti kalau terkena penyakit yang sama diobatin dengan obat yang sama belum tentu bisa sembuh, soalnya mungkin bakterinya udah resisten. Jadi itu banyak kejadian kalau kita ngobatin hewan sendiri takutnya seperti itu, jadi dosisnya nggak tepat menyebabkan rentetan masalah ke belakangnya. Kayak gini tadi aku bilang, mungkin ini infeksi sedikit dulu, masih ke cornea ulcer atau masih infeksi bakteri yang lain. Nah, karena nggak diobatin, lama-lama jadi katarak. Penyebab dari katarak itu bisa. Soalnya penyebab dari katarak, selain dari umur ya, kalau umur itu jelas. Ya. Umur tua, semua hewan, semua makhluk hidup, itu kemungkinan ada dari katarak. Bisa menyebabkan buat jadi katarak itu. Yang kedua, bisa dari inflamasi tadi, dari pembengkakan infeksi ya. Oh infeksi. iya, pembengkakan yang tadi itu yang mata berair bisa menyebabkan katarak Bisa pada akhirnya. Pada akhirnya kalau tidak ditangani. diobatin, soalnya nanti itu nanahnya atau ya nanah lah sebutnya pus ya, itu bisa menjadi jaringan yang menutupin selaput. Itu yang bahayanya kalau emang kita membiarkan infeksi itu tidak diobatin gitu. Dilihat dari bentuknya ini umurnya udah tua ya Kang ya sebenarnya dia. Ini udah tua ya Gus ya? Kayaknya ini Cicarawa ini emang usianya udah tua banget. Kelihatan dari fisiknya ya. Beda kalau Cicarawa yang ini tuh kelihatan emang udah tua usianya. Kelihatan itu. dari bulu sayap yang mulai turun ya. Nggak tegak lagi gitu badannya. Soalnya kataraknya pun biasanya langsung dua-duanya gitu. Ya salah satu ciri ya kalau emang burung udah tua atau hewan udah tua itu kataraknya bisa dua-duanya dalam waktu yang dekat itu. Nah, kalau yang karena infeksi itu bisa satu-satu gitu biasanya ya gitu. Nah, ini pun karena kemungkinan emang udah tua, yang satunya pun mulai berkabut itu yang bahaya. Pengen dilihat dok, ini Gus bisa diperiksa ya? Boleh kita periksa. Ditangkap aja. Ditangkap, kita heading dulu ya, kita periksa dengan close up matanya yang bagian putih yang mananya gitu. Maaf Cicarawa. Nah ini nanti kita lihat dok sejauh mana ini Parahnya ya, keparahan. akutannya gitu, penyakit cakrawanya Ini apakah nggak mau dilepas. apa masih bisa disembuhkan atau tidak? Kirain main burung kuat. Halo. Ya yang suka megang burung ya hati-hati digigit burung. Iya. Nah, ini kelihatan katarak. Soalnya putihnya itu bener-bener di depan lensa. Jadi bukan yang di lapisan terluar sini, Kang. Oh, iya. Kalau di lapisan terluar sini itu kornea itu masih sebenarnya mata berkabut saja. Iya. Itu bisa karena infeksi kalau yang di lapisan terluar ini. Bisa juga karena kornea ulcer atau ada kena ranting lah atau kegigit hewan atau kegigit serangga, itu bisa yang luar sini yang terluka atau yang berkabut. Nah, kalau udah jelas yang dalam situ itu baru itu katarak. Soalnya ketutup lensanya. Nah, Mengenai operasi terhadap katarak, oh jadi operasi katarak itu disuntik. iya, kita buka selaputnya Pakai satu-satu. jarum. Ada jarum, ada ya blade yang lain juga. Oh jadi matanya di black gitu. Iya. Ini dua-duanya enggak? Nah, ini yang sebelah kiri itu udah mulai ada putih-putih. Oh iya. Nah, tapi Berkabut. putih-putihnya itu masih yang bagian bawahnya, yang atasnya itu masih belum ada. Ini masih bisa ngelihat berarti yang Masih sebelah. bisa melihat. Nah, sekarang kita sih berharapnya
dia masih bisa disembuhkan ya. Iya gini dok. Sama sekali nggak ada respon kan yang kanan? Yang ini respon. Yang kiri masih respon. Tuh. Yang sini cuek aja. Nih. Ketika dia sebelah sini, dia mau gigit nih. Iya. Berarti ya, ini sebelah ya Gus ya? Iya, dan sebelah. Jadi emang responnya dia udah yang bagian kiri aja nih, langsung dia. Jadi sekarang karena kita tidak melihat sama sekali pembengkakan sebelumnya di pucak rawa ini, sementara kita masih mikirnya ini karena faktor umur, usia. Karena juga pertumbuhan kataraknya pun nggak jauh beda antara kanan dan kiri gitu, benar-benar hampir sama gitu. Nah, jadi emang kita perawatannya sebagaimana kita pencegahan katarak sebelumnya biar nggak tambah cepet gitu, jadi butanya gitu. Jadi ya kita tetap kasih tetes mata, salah satu emang ada infeksi, jadi kita tetap kasih tetes mata buat pucak rawa ini. Ya sementara emang harus dikandang dulu ya Kang ya, karena kalau di luar dia udah mulai nyemplung kolam, lebih kasihan lagi nanti. Mudah-mudahan ada keajaiban nih buat burung ini. Iya, mudah-mudahan tetap kita rawat ya, tetap kita usahakan supaya burung ini sembuh kembali, sehat kembali dan mendapatkan pasangannya kembali nanti. Amin. Seperti itu. Oke dok. Oke, ya jadi itu pembahasan seputar dari katarak ya, yang dari pengalaman Kang Pio dan Bagus yang udah banyak nih menanganin kasus-kasus katarak, dan juga dari saya juga belajar dari dokter-dokter senior. Saya juga nanya, apalagi kemarin juga ada seminar dari Dokter Peter Kombo ya, jadi saya juga belajar dari beliau. Itu tadi mungkin resep-resep pencegahan dari penyakit katarak ya teman-teman semua. Kita berharap lah jangan ada kasus katarak lagi yang seperti ini dialamin pucak rawa, apalagi di aviari ini ya. Semoga aja burung-burung di sini pun sehat dan ada keajaiban buat dia, tiba-tiba matanya sembuh. Itu akan sangat. Informasi aja nih guys, sebetulnya ketika dulu Bagus boleh diceritakan burung ini kondisinya pada awalnya tadi kan belum begitu detail. Waktu awal datang ya? Awal datangnya burung ini apakah sehat ceria atau memang udah kelihatan ada gejala? Pas awal datang sih kondisi badannya emang udah kayak gini ya. Jadi udah kelihatan tua gitu pas datang juga. Tapi untuk mata belum kelihatan katarak. Jadi cukup sekian ya pembahasan kita tentang katarak buat hari ini. Nantikan kabar dari Pucak Rawa ini selanjutnya dan berita-berita selanjutnya. Ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.